Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 31. Ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Tema renungan kita adalah kekalahan dan kematian Saul. Sahabat renungan malam Salom, ada pengajaran hikmat dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 mengatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Pengajaran hikmat ini memberi nasihat agar kita senantiasa memuliakan Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa kita, dalam penyembahan kita, dan juga memuliakan Tuhan di dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Kita harus mensyukuri berkat Tuhan, kita harus mensyukuri kasih karunia Tuhan. Juga kita harus bersedia menerima firman Tuhan dan mematuhinya dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Kita dinasehati, janganlah kita meremehkan firman Tuhan. Janganlah kita menganggap perintah-perintah Tuhan itu bisa kita abaikan. Lalu kita melakukan kehendak diri kita sendiri atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti misalnya melakukan kejahatan atau melakukan kecurangan dan tipu daya. Janganlah demikian. Firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa jika kita meremehkan firman Tuhan, maka kita akan menanggung akibatnya, yaitu ada kemarahan Tuhan, teguran atau hukuman Tuhan. Hal itu akan mendatangkan kesusahan, mara bahaya dalam hidup kita. Tetapi bila kita bertekun menuruti perintah-perintah Tuhan, di mana kita memakai firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka kita akan mendapat balasan kebaikan Tuhan. Tuhan Allah berkenan memberkati kita dan menyertai hidup kita ke masa depan yang lebih baik yang direncanakan Tuhan bagi kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atau rancangan kebaikan untuk masa depan hidup kita. Sahabat renungan malam Salom, Raja Saul telah meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Samuel kepada Saul tidak dipatuhi oleh Saul. Peristiwa pertama terjadi di Gilgal, ketika Israel berperang melawan orang Filistin. Samuel semula telah mengatakan kepada Saul, supaya Saul menunggu Samuel 7 hari lamanya. Samuel akan datang ke Gilgal untuk memimpin ibadah pembakaran kurban bagi Allah, untuk meminta pertolongan Allah, supaya Allah memberi pertolongan yang dibutuhkan bangsa Israel. Tetapi melihat banyaknya pasukan orang Filistin, Saul dicekam ketakutan yang luar biasa.
Lalu tanpa menunggu kedatangan Samuel lagi, Saul mempersembahkan kurban. Baru saja ia selesai membakar kurban, Samuel sudah datang. Saat itu Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Itu dapat kita baca dalam 1 Samuel 13 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Peristiwa kedua ketika Israel berperang melawan bangsa Amalek. Allah telah berfirman melalui Samuel, berfirman kepada Saul, kepada seluruh bangsa atau prajurit orang Israel, mereka harus menumpas habis orang Amalek dan membinasakan ternak serta harta kekayaan orang Amalek. Saul dan pasukan Israel memenangkan peperangan itu. Mereka membunuh orang Amalek. Tetapi raja Amalek yaitu Agag tidak dibunuh. Agag dibawa sebagai tawanan, dibawa kembali ke tanah Israel. Dan juga mereka membawa banyak domba-domba yang gemuk, juga membawa banyak harta benda yang berharga sebagai jarahan untuk dibagi-bagi oleh pasukan Israel. Maka Samuel datang dan mengatakan kepada Saul, "Karena engkau menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 13 sampai ayat 27. Meski Saul telah ditolak sebagai raja, ditolak oleh Allah, ia masih berkuasa sebagai raja. Tetapi roh Tuhan telah undur dari Saul. Dan Saul bersama pasukan Israel tidak beroleh kemenangan lagi dalam peperangan-peperangan melawan musuh mereka. Sesungguhnya Saul itu dipilih dan diurapi oleh Allah menjadi raja Israel. Semula ia begitu berjaya dalam mengalahkan musuh-musuh dan juga memimpin bangsa Israel. Karena roh Tuhan menyertai Saul. Tetapi kemudian karena ia mengeraskan hati, tidak mau mematuhi perintah Tuhan, atau dia bersikap meremehkan perintah Tuhan, Saul selalu kalah dalam peperangan karena Allah tidak memberkati dia lagi. Dan terakhir, Saul bersama pasukan Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Ketiga anak Saul, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, tewas dalam peperangan itu. Dan Saul sendiri setelah terluka parah, lalu dia bunuh diri di dalam peperangan itu. Tahta kerajaan Saul diteruskan anaknya yang bernama Isiboset. Setelah Isiboset meninggal, semua orang Israel menerima Daud menjadi raja Israel. Sahabat Renungan Malam Salom, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita umatnya. Allah menyertai dan memberkati, memberikan pertolongan serta berkat-berkat bagi kita. Sebab Tuhan Allah ingin agar kehidupan kita masing-masing ke masa depan kita lebih baik, lebih maju, lebih berbahagia
dan agar kita juga menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Supaya dengan menjadi saluran berkat dan juga menjadi pewujud kedamaian di lingkungan kita, nama Tuhan dimuliakan melalui aktivitas hidup kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan Allah menginginkan agar kita senantiasa memuliakan Tuhan, bersyukur, menaati perintah-Nya, dan selalu mengandalkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus waspada terhadap tipu daya iblis, sebab iblis selalu mencobai hati dan pikiran kita, agar dalam keberhasilan atau kejayaan kita bersikap lancang, meremehkan firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh iblis mencobai kita. Jika kita meremehkan firman Tuhan, maka Tuhan memurkai kita. Tetapi jika kita tetap setia menuruti perintah Tuhan, Tuhan pun setia memberkati kita. Marilah kita waspada dan kita terus meneguhkan hati kita, selalu memuliakan Tuhan, selalu menaati perintah Tuhan. Ada pengajaran hikmat dalam Amsal pasal 16 ayat 20 mengatakan kepada kita, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau, Allah Bapa kami, karena kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dengan bijaksana merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, tahu bersyukur, dan juga senantiasa menaati perintah-Mu dan mengandalkan penyertaan-Mu, kuasa-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan dan usaha kami, agar kami mewarisi berkat dan penyertaan-Mu untuk kebahagiaan dan keberhasilan hidup kami. Allah Bapa Tuhan kami berdoa, kasihani dan berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit, atau juga yang menjalani perawatan di rumah. Ya Tuhan, tolong mereka, berkati pengobatan dan perawatan kepada mereka untuk pertambahan kesehatan kekuatan dalam kehidupan mereka. Lindungi juga semua para pelayan kesehatan. Berikanlah pertolongan, penghiburan, kemenangan bagi orang yang berduka. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati semua anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka juga untuk berprestasi. Ya Tuhan, pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Bangunkan kami esok pagi, persiapkan dan berangkatkan kami, berkati kami untuk bekerja, agar kami memperoleh hasil pekerjaan kami, dan kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Allah, dengarkan doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.